Perusahaan tempat saya bekerja telah diambil alih secara paksa. Saya yang dulunya direktur kreatif yang sangat disegani, kini berubah menjadi orang pinggiran yang bisa saja diusir kapan saja. Mantan rekan kerja saya, Lin Mo, bersama manajer departemen yang baru dilantik, menghentikan saya di garasi bawah tanah. Pria di samping Lin Mo menendang kotak kardus yang saya pegang hingga terjatuh. Sketsa desain yang berserakan di lantai pun diinjak-injak. Nona Shen, bukankah kamu yang menganggap dirimu sangat berbakat? Hari ini aku akan membantu kertas-kertas tak berguna milikmu menemukan tempat yang baik, tempat yang layak. Aku mendengar suara kertas robek yang menusuk telinga. Detik berikutnya, Lin Mo berbalik dan mencengkeram pergelangan tangan pria itu, melemparkannya dengan keras. Pria itu langsung marah. Lin Mo, apa yang kamu lakukan? Kamu kasihan padanya? Setelah rapat departemen Yongchang selesai, aku masuk ke ruang teh dan menemukan cangkirku terlempar di wastafel. Isinya penuh ampas kopi. Itu adalah set cangkir porselen buatan tangan favoritku. Bagian mulut cangkirnya sudah terlepas, jadi tidak bisa dipakai lagi. Aku langsung membuang cangkir itu ke tempat sampah. Hatiku sedikit kesal. Taktik-taktik kecil di tempat kerja ini sungguh membosankan. Apa aku harus minum air dengan tangan? Jika aku masih menjabat sebagai direktur, aku pasti tidak akan peduli dengan provokasi semacam ini. Cangkir rusak, ganti saja dengan yang lebih mahal. Lagi pula, batas penggantian biaya perusahaan bisa digunakan sesuka hati. Tapi sekarang, aku sudah tidak punya keberanian itu lagi. Aku mendengar, lalu menoleh dan melihat Sumen bersandar di ambang pintu. Di tangannya, dia memegang cangkir porselen halus. Sambil tersenyum manis, bisnis berjalan lancar. Direktur Shen kita yang selera tinggi ini, mendingan jangan minum kopi instan kayak gini deh. Aku menghela napas pelan, lalu bergerak secepat kilat, langsung menekannya ke atas meja kaca di ruang teh. Sejak pertama kali masuk ke dunia kerja, aku sudah terbiasa dengan pekerjaan dan jamuan yang intens. Untuk melindungi diri, aku sengaja mendaftar ke kelas seni bela diri, campuran. Saat itu hanya untuk melampiaskan stres. Tidak pernah terpikir bahwa suatu hari nanti benar-benar bisa menggunakannya pada rekan kerja. Pinggang Sumen tertekuk oleh tepi meja kaca. Tubuhnya terpelintir sambil menjerit, "Shenan Kiao, kamu gila. Kamu sekarang hanyalah seorang asisten kecil. Percaya atau tidak, satu kata saja dariku bisa membuatmu dipecat dari perusahaan ini." Tanganku sedikit terhenti sejenak, lalu aku menyerang dengan lebih keras. Di ruang teh, jeritan Sumen kembali meninggi. Sumen dulunya adalah magang di bawahku. Dulu, dia selalu mengikutiku dari belakang untuk menyajikan teh dan air. Setelah perusahaan diakuisisi, dia memanfaatkan koneksinya dengan manajemen baru untuk naik pangkat dan menjadi atasan langsungku. Sekarang aku kehilangan pendukungku. Dia memang bisa seenaknya memperlakukanku. Namun, aku berbisik kepada Sumen. Di telinganya, manajer Su, selain memecatku, dia tidak punya ancaman lain. Aku rasa kamu tidak akan begitu saja menggunakannya. Sumen telah hidup di bawah bayang-bayangku selama 3 tahun. Proposal yang dia buat tidak sebagus, dan meraih penghargaan tidak sebaik saya. Bahkan klien yang diam-diam dia sukai pun hanya mengakui desain saya. Dia selalu menahan amarah di dalam hatinya. Setelah akhirnya melihat saya jatuh miskin, tentu saja dia tidak akan membiarkan saya begitu saja. Benar saja, dia mencibir dan dengan sengaja berkata dengan nada menggoda, "Tentu saja tidak. Bos baru masih menunggu untuk melihat bagaimana kamu setiap hari melapor dengan sikap merendah." Mendengar itu, amarah meluap di dalam hati saya. Saya merapikan pakai kuku dan keluar dari gedung kantor. Angin sore bertiup di wajahku, dan perasaanku sedikit membaik. Aku punya kebiasaan. Setiap kali selesai lembur, aku selalu pergi ke minimarket untuk membeli sekaleng bir dingin. Meskipun sedang terpuruk, hobi kecil ini masih bisa aku penuhi sambil memegang bir yang sudah setengah kosong. Aku melewati jalan yang harus aku lalui untuk pulang. Tiba-tiba, kaleng bir di tanganku tersenggol dan jatuh ke tanah. Bir tumpah kemana-mana. Melihat bagian atas sepatuku yang kotor, dan mengerutkan kening. Pohon ingin tenang, tapi angin tak berhenti. Aku berbalik, mengira itu lagi-lagi Antek Sumen yang datang menggangguku. Tetapi orang di depanku membuatku terdiam sejenak. Itu adalah mantan rekanku, Lin Mo. Lin Mo yang ada di depanku itu berjalan ke arahku. Suaranya tanpa emosi, "Nan Kiao, kamu tidak seharusnya berkelahi dengan Sumen." Beberapa rekan kerja laki-laki di belakangnya tertawa sinis. Masih ngobrol apa-apaan dengannya? Sekarang dia itu apa sih? Di tengah, Lin Mo melangkah perlahan ke hadapanku, menatapku dengan tatapan yang rumit. Aku pun menatapnya. Saat tangannya hendak meraih bahuku, aku menggeser tubuh ke samping untuk menghindar. Lalu dengan lancar mencengkeram pergelangan tangannya, membungkuk ke bawah dengan keras. Tepat saat aku bersiap menendang perutnya dengan lutut, Lin Mo bereaksi sangat cepat dan membalikkan cengkeramannya pada pergelangan tanganku. Dia menarikku dengan keras, hingga punggungku terbentur keras ke dinding yang kasar. Detik berikutnya, Lin Mo mengunci kedua tanganku dan menekanku ke sudut dinding, persis seperti yang kulakukan pada Sumen sebelumnya. Aku menahan gelombang emosi di dalam hatiku dan tertawa sinis. "Lin Mo, kamu lumayan juga. Sepertinya belakangan ini kamu tidak hanya belajar mengkhianati, tapi juga menjadi lebih kuat." Kalimat itu membuat gerakannya terhenti sejenak. "Kamu pergi ke Nan Kiao untuk meminta maaf kepada Sumen. Masih belum terlambat. Jangan sampai jalanmu buntu."
kataku. Aku bertanya, selama bertahun-tahun kita bekerja sama selama bertahun-tahun. Pernahkah kau melihatku menundukkan kepala pada siapapun? Dia terdiam. Beberapa rekan kerja pria di belakang Lin Mo mendekat. Dengan raut wajah tidak ramah. Lin Mo berkata dengan nada dingin, jangan berlebihan. Su Men hanya bilang agar dia mendapat pelajaran. Seorang pria di belakang berkata dengan tidak sabar. Kalau begitu, ayo bertindak. Kalau kau tidak bertindak, kami akan menendang manajer Su untuk memberinya pelajaran yang pantas. Aku kira-kira mengerti apa yang terjadi. Aku berbisik. Su Men lah yang lebih dulu cangkirku yang hancur. Aku yang memulai keributan ini. Sejak mengenalnya, ini pertama kalinya. Aku berbicara padanya dengan nada selembut ini. Dia menggigit giginya. Namun akhirnya hanya melepaskan cengkeramannya padaku. Dokter berkata, kamu sebaiknya menjauh darinya di kantor mulai sekarang. Angin malam di awal musim gugur tidaklah dingin. Namun aku merasa seluruh tubuhku membeku. Entah tangannya yang gemetar, atau aku sendiri yang gemetar karena marah. Para pria itu bersorak-sorai sambil meniup. Wajah Shannon Qiao memang terlihat cukup dingin dan angkuh. Zeze tidak menyangka akan mengalami hari seperti ini. Direktur Shen yang dulu begitu angkuh, sekarang bahkan tidak berani bersuara. Hei, kalau Nan Qiao benar-benar tidak bisa bertahan di perusahaan, ingatlah untuk mencariku. Aku masih bisa mentraktirmu segelas minuman. Aku diam mendengarkan ejekan mereka, menghafal wajah-wajah mereka dengan jelas. Ayahku pernah mengajarku, serigala yang terluka harus mencari tempat untuk menjilati lukanya sendiri, sampai cakarnya tajam, baru kemudian menggigit leher musuh dalam satu gerakan. Tiba-tiba aku mendengar bunyi notifikasi perekaman video di ponsel. Kamu kan Sok Suci? Hari ini aku akan merekammu dengan baik-baik dan mengirimkannya ke grup perusahaan. Jaket jas yang tiba-tiba dilepas Lin Mo menimpa kepalaku, sepenuhnya menutupi wajahku. Dia berbalik dan merebut ponsel pria itu, lalu menggeser jarinya beberapa kali di layar. Pria itu berteriak marah pada Lin Mo. Kamu gila? Kenapa menghapus videoku? Lin Mo berkata dengan datar, jangan berlebihan. Shannon Qiao masih punya beberapa koneksi lama di industri ini. Kalau dia terdesak, siapa tahu ada yang membelanya. Kata-kata Lin Mo hanya setengah benar. Aku memang mengenal banyak tokoh besar di industri ini, tapi mereka semua sangat realistis. Setelah perusahaan diakuisisi secara jahat, mereka malah menjauhiku. Mereka sama sekali tidak mau berselisih dengan pemodal baru hanya demi seorang direktur yang sedang terpuruk. Saat kembali ke apartemen yang masih aku cicil, Luyan, yang biasanya mengabaikanku, tiba-tiba memanggilku. Shannon Qiao, kemarilah. Luyan adalah penyewa kamar tidur kedua yang kurekrut untuk membantu melunasi cicilan hipotek. Biasanya dia selalu berwajah dingin. Seharian mengetik kode di depan beberapa komputer. Jarang bicara denganku. Hari ini, dia justru memanggilku, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku bahkan mengira telingaku salah dengar. Aku berjalan ke arahnya, dengan sedikit rasa cemas. Orang ini, mungkinkah dia menyadari bahwa uang sewa yang kuterima, lebih tinggi setengahnya dari tetangga di kompleks ini, kan? Matanya menyapu tubuhku, lalu bertanya, ada apa hari ini? Aku menjawab, nggak ada apa-apa. Apa yang bisa terjadi sih? Dia berhenti sejenak, lalu berkata, kenapa kamu memakai jas pria yang nggak pas? Aku menunduk melihat jaket yang dilemparkan Lin Mo kepadaku. Terlalu longgar. Tadi saat berjalan pulang, aku lupa membuangnya. Kerahnya bahkan masih ada sedikit debu. Aku berkata, ini gaya mix and match tahun ini. Kamu nggak ngerti. Jatuh ke titik terendah, yaitu saat orang yang tidak ada hubungannya. Melihat betapa malunya diriku saat jatuh ke titik terendah itu. Pandangan Lu yang tiba-tiba tertuju pada pergelangan tanganku. Aku mengikuti arah pandangannya dan menemukan bekas cengkeraman yang jelas di pergelangan tangan yang sebelumnya digenggam erat oleh Lin Mo. Dia berkata, kamu dibully di kantor, kan? Nada suaranya sangat meyakinkan. Rasa gelisah yang tak terdefinisikan meluap di hatiku. Tidak mungkin. Orang yang berani masih terbaring di ruang perawatan intensif. Aku tidak menghiraukannya. Dan langsung kembali ke kamar tidur utama. Malam itu, aku berguling-guling di tempat tidur cukup lama sebelum akhirnya tertidur. Lalu bermimpi tentang masa-masa awal berwirausaha. Setelah perusahaan diakuisisi, aku baru menyadari bahwa martabat adalah barang mewah yang harus dipertahankan dengan uang dan status. Lin Mo, yang dulu berjuang bahu-membahu denganku, tanpa ragu-ragu menyingkirkanku dari jajaran inti demi saham dan kepentingannya sendiri. Aku untuk istriku. Sebelum menemukan Luyan, penyewa yang mudah ditipu itu, aku makan mie instan selama setengah bulan penuh. Saat itu, karena gula darah rendah, aku pingsan di kereta bawah tanah. Kemudian, di grup industri, beredar kabar bahwa Shannon Qiao begitu miskin hingga tak mampu membeli makanan. Alarm pagi membangunkanku. Kenangan masa lalu memudar. Aku mengusap sudut mataku. Ujung jariku terasa sedikit kering. Aku menghela napas, bangun, dan membasuh wajah dengan air dingin. Ini hanya awal yang baru. Untuk apa menangis? Keesokan harinya, aku pergi ke kantor seperti biasa untuk mencatatkan kehadiran. Aku mengira Su Men akan melanjutkan balas dendamnya. Tapi ternyata dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat rapat. Dan bercanda dengan klien. Seolah-olah aku tidak ada. Saat aku tanpa sengaja mengangkat pandangan, mataku bertemu dengan tatapan Lin Mo. Wajahnya tampak agak muram, seolah-olah sedang mengkhawatirkan sesuatu. Dia sudah menjadi bagian dari kelompok kepentingan Su Men.
Jadi apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Saat istirahat makan siang aku sendirian. Pergi ke ruang arsip yang sudah tidak terpakai di lantai B2 untuk mencari gambar-gambar lama. Sebuah bayangan melintas di belakangku. Seseorang tiba-tiba mendorongku dengan keras. Sementara yang lain memelintir lenganku. Lalu setengah mendorong dan setengah menyeretku ke sudut buta yang tidak terjangkau kamera pengawas. Mereka adalah orang-orang yang kemarin menghalangiku. Ruang arsip itu sudah lama tidak ada orangnya. Pintu besi yang tebal ditutup dengan bunyi bam. Pergelangan tanganku terjerat beberapa kabel jaringan bekas yang tebal. Diikat erat-erat ke gagang deretan lemari besi yang berat. Kabel itu mengikat sangat kencang. Aku tak berani mencoba melepaskan diri secara gegabah. Takut melukai tangan yang biasa menggambar. Dari luar pintu terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang halus. Sumen masuk dengan anggun. Lalu berdiri tegak di depanku. Menatapku dari atas. Aku menyesuaikan posisi tubuh. Bersandar pada lemari besi sambil menatapnya. Lalu tersenyum malas. Manajer Su memang punya banyak cara. Banyak. Kau suka mengikat orang dulu sebelum membicarakan pekerjaan, kataku dengan santai. Senyum Sumen sedikit membeku. Lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, seorang asisten serabutan berani menantangku? Aku tersenyum. Aku, Shen Nan Kiao, telah berjuang di dunia ini selama bertahun-tahun. Yang kuandalkan adalah otak dan sketsa desain di tanganku. Meskipun sekarang aku sedang terpuruk, kasus-kasus pemenang penghargaan di masa lalu tetap terukir dengan jelas atas namaku. Aku berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada yang tak bersalah namun tajam, ngomong-ngomong, Sumen, proposal yang membuatmu terpilih sebagai karyawan teladan tahun lalu. Siapa yang begadang semalaman untuk mengeditnya untukmu? Wajah Sumen berubah pucat lalu memerah. Jari-jarinya mengepal erat. Aku tersenyum padanya. Oh, kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Bulan lalu ada headhunter yang menghubungiku secara pribadi. Kalau manajer Su begitu takut aku bangkit kembali, langsung saja pecat aku. Ngapain repot-repot menyuruh orang mengurungku di ruang bawah tanah untuk menghalangi aku? Melihat wajahnya perlahan memucat, aku menambahkan, tidak seperti manajer Su. Aku sangat percaya diri dengan kemampuan profesionalku. Aku tidak takut jika latar belakangku diperiksa. Tatapan Sumen tertuju padaku. Setelah 2 detik, ia mengangkat sudut bibirnya. Shen Nan Kiao, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu hanya sekadar menggertak. Jantungku berdebar kencang. Lalu aku tersenyum santai. Apakah ini sekadar menggertak? Coba saja, kamu akan tahu. Sumen menatap wajahku, seolah ingin menemukan celah dari ekspresiku. Dia memiringkan kepala dan berbisik beberapa patah kata kepada pria di sampingnya. Pria itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menyerahkannya ke tangan Sumen. Itu adalah pisau seni yang tajam. Sumen mengarahkan pisau seni itu ke tangan kananku sambil menggerakkannya 2 kali. Dengan dingin, aku memperingatkannya. Manajer Su, sudah cukup. Apakah kamu ingin masuk penjara? Dia tertawa kecil, jangan salah paham. Aku hanya merasa tanganmu yang suka menggambar ini terlalu mengganggu. Sebagai mantan bawahan, tentu saja aku harus membantu direktur merapikan kukunya. Aku pernah mengatakan kepada Sumen, tangan seorang desainer adalah nyawanya. Aku bahkan jarang memegang pisau dapur saat memasak, takut merusak sarafku. Yang tidak diketahui Sumen adalah, dulu untuk mengasah keterampilan menggambar tanganku, aku pernah mengalami begitu banyak lecet berdarah. Tangan ini adalah satu-satunya modalku untuk bertahan hidup di kota ini. Sumen melihat tatapanku yang semakin dingin, malah tertawa semakin riang. Tanganku gemetar. Kalau tidak sengaja menggores handukmu, kamu tidak akan bisa memegang kuas lagi nanti. Dia menahan tangan kananku. Pisau itu perlahan keluar. Suara alarm kebakaran yang tajam tiba-tiba menggema di ruang bawah tanah. Gerakan Sumen terhenti. Beberapa pria di sampingnya panik. Tidak tahu apakah benar-benar kebakaran atau hanya latihan. Sebentar lagi pasti ada petugas keamanan yang datang memeriksa. Kalau ketahuan, semuanya akan berakhir. Sumen dengan santai melemparkan pisau seni di dekat kakiku, sambil tersenyum berkata, Kak Nan Kiao, jangan panik. Kita lanjutkan lagi lain kali. Setelah mereka semua berlari pergi, aku dengan lemas meluncur duduk di lantai di samping lemari besi. Seorang gadis berkacamata bingkai hitam mengintip dari balik deretan rak buku. Begitu melihat kondisiku, dia langsung berlari menghampiriku. Dengan terburu-buru, dia membantuku melepaskan kabel internet. Suaranya gemetar. Kak Nan Kiao, jangan takut. Tombol alarm kebakaran itu adalah aku yang menekannya. Aku menggosok pergelangan tanganku yang meninggalkan bekas luka berdarah akibat rikat, lalu berkata, kamu adalah... Aku terlalu sibuk bekerja. Biasanya hanya fokus pada proyek. Jadi belum sempat mengenal semua magang dari departemen lain. Dia menjawab dengan sedikit canggung. Aku magang di bagian desain 3. Xiao ya. Dulu aku salah mengolah data dan dimarahi manajer sampai hampir dipecat. Saat itu kamu yang membelaku. Aku justru harus berterima kasih padamu. Baru saat itu aku ingat. Xiao ya adalah gadis yang sering lembur hingga larut malam dan bekerja tanpa pamrih. Aku menggerakkan dan berkata, itu hanya sekadar memeriksa kesalahan kecil saja. Matanya berkaca-kaca. Dia menggelengkan kepala dengan keras. Aku juga hanya menekan tombol alarm itu secara tidak sengaja. Aku menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Xiaoya tanpa berkata apa-apa menemaniku keluar dari ruang bawah tanah.
lalu menemaniku sampai ke stasiun kereta bawah tanah di bawah gedung kantor. Xiaoya melihat pergelangan tanganku yang memerah karena terikat, lalu tiba-tiba berkata, "Kak Nan Qiao, kamu hebat sekali. Kalau aku yang mengalami tekanan seperti yang kamu alami, pasti sudah lama dan pulang ke kampung halaman." Aku tak menyangka dia akan memujiku. Sudah lama sekali tak ada yang memujiku. Setengah bercanda, aku berkata, "Ini semua karena tekanan cicilan rumah. Kalau tabunganku cukup banyak, aku pasti sudah melemparkan surat pengunduran diri ke wajah Sumen. Siapa tahu, aku bahkan bisa mengajakmu ikut pergi." Tanpa menghiraukan nada bercandaku, Xiaoya dengan serius mengulangi, "Kak Nan Qiao, kamu benar-benar hebat. Jangan pernah menyerah." Dia mengantarku ke gerbang tiket, dan aku melambaikan mengekengan tangan kepadanya. Meskipun hari ini aku nyaris terluka parah, perasaanku tidak buruk. Lampu-lampu terowongan di luar jendela kereta bawah tanah berlalu dengan cepat. Kaca itu memantulkan bayanganku yang sedikit berantakan, namun tetap tegak. Sebenarnya, naik kereta bawah tanah tidak seburuk yang kubayangkan. Saat sampai di rumah, Luyan sedang duduk di sofa ruang tamu sambil mengetik di keyboard. Dulu, dia terbiasa tinggal di kamarnya sendiri dan tidak pernah keluar. Entah sejak kapan, setiap hari sepulang kerja, aku selalu bertemu dengannya di ruang tamu. Mendengar aku masuk, Luyan beranjak dari depan komputernya dan menghampiriku. Dia menyerahkan segelas air hangat kepadaku, lalu melirikku sekilas. Aku bertanya, "Ada apa?" Tatapannya langsung tertuju pada pergelangan tanganku. Di sana ada bekas merah akibat terikat kabel internet. Meskipun kulitnya tidak pecah, namun bekas itu sangat mencolok di lengan putihnya. Wajah Luyan seketika menjadi muram. "Shen Nan Qiao, apakah kamu di kantor tadi dibully lagi di kantor?" Tiba-tiba aku merasa, percakapan ini mirip seperti saat kepala sekolah sedang menegur. Benar-benar aneh. Aku tak bisa menahan diri untuk tersenyum pelan. Wajah Luyan sedikit memerah. "Kamu tertawa apa?" "Nggak ada apa-apa. Lagi pula, pertanyaan ini sudah kujawab sejak lama. Orang yang bisa melumpuhkan kedua tanganku belum lahir." Aku tak menghiraukannya lagi, lalu perlahan berjalan kembali ke kamar tidur, menyembunyikan getaran halus di pergelangan tanganku. Setelah berbaring di tempat tidur membaca berita industri sebentar, tiba-tiba ku dengar suara ketukan di pintu. "Luyan, kenapa dia hari ini begitu sibuk ya?" Aku berjalan dengan malas untuk membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Di lantai tergeletak satu tabung salep impor untuk mengobati memar, dengan secari kertas catatan yang tertekan di bawahnya. Di atasnya tertulis, "Jika tidak ingin tanganmu gemetar saat menggambar nanti, oleskan salep ini dengan rajin, 2 kali sehari." Harus diakui, tulisan orang ini cukup tajam. Aku mengambil salep itu dan mengoleskannya sesuai. Rasanya sejuk dan segar. Rasa sakitnya memang berkurang sedikit. Setelah akhir pekan berlalu, bekas merah di pergelangan tanganku benar-benar hilang. Senin pagi, saat Luyan sedang mengganti sepatu di serambi, dia bertanya apakah aku mau pergi bersamanya. Aku sempat bingung sejenak. Luyan adalah seorang pekerja lepas. Biasanya, dia jarang keluar rumah, dan jadwalnya sangat tidak teratur, sering begadang untuk menulis kode. Dia merapikan ujung lengan bajunya dan berkata dengan nada datar, "Aku mau mengurus sesuatu di dekat kantormu." Meskipun penasaran, apa yang bisa dilakukan seorang geek teknologi di CBD. Tapi karena hubungan kami belum begitu dekat, aku tidak bertanya lebih lanjut. Dia bertanya lagi apakah aku mau ikut. Aku menggelengkan kepala. Pergi berdua ke stasiun kereta bawah tanah saat jam sibuk pagi. Aku tidak mau melakukan hal seperti itu. Lagi pula, aku bukan anak SD yang bahkan tidak tahu jalan. Dia pun tidak memaksa lagi. Dan kami keluar rumah satu di depan, satu di belakang. Setibanya di kantor, resepsionis yang hubungannya cukup baik denganku memberitahuku 2 kabar gosip. Kabar pertama adalah, Sumen dan Linmo sepertinya bertengkar hebat di kantor. Saat mengatakan itu, dia sengaja mengamati ekspresiku. Mungkin karena semua orang tahu bahwa Linmo adalah mitra bisnisku. Dia ingin tahu apakah pertengkaran internal mereka itu karena aku. Sebenarnya aku agak kecewa. Kalau Sumen tidak menghabiskan energinya untuk bertengkar internal, siapa tahu dia bakal menggangguku lagi. Berita kedua yang diberitahukan resepsionis kepadaku adalah bahwa kantor pusat grup telah menunjuk seorang penasihat teknis khusus yang ditugaskan secara mendadak, yang mulai bekerja hari ini. Penasihat tersebut sebelumnya pernah memimpin proyek terkemuka, sehingga mendapat perhatian besar dari Dewan Direksi Grup. Dia adalah tokoh penting yang tidak boleh diremehkan. Saat sampai di bagian ini, dia menambahkan dengan wajah memerah. Tadi saat dia lewat di depan resepsionis, penampilannya bahkan lebih tampan dari bintang film. Hanya saja auranya terlalu dingin. Dia tidak tahu bahwa tokoh penting ini tadi malam masih berada di ruang tamu rumahku, makan sisa setengah pizzaku, dan setiap bulan harus membayar sewa yang mahal kepadaku. Jika bisa dilirik oleh Dewan Direksi Grup, Lu yang seharusnya tidak bodoh. Lalu, mengapa setiap bulan aku bisa menipunya sebanyak itu soal sewa? Tapi, dia sama sekali tidak menyadarinya. Menurutku, dia sendiri mungkin hanya orang yang tidak paham seluk-beluk dunia dan mudah ditipu. Resepsionis itu melirikku dengan sinis. Saat sore hari aku pergi ke ruang istirahat untuk membuat kopi. Tiba-tiba aku merasakan sakit tajam di perut bagian bawah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, menstruasiku datang lebih awal. Jadi, aku berbalik kembali ke meja kerjaku untuk mengambil pembalut.
Tak disangka, Sumen bersama asistennya menghalangi jalan di samping mejaku. Sumen memegang sebuah tas penyimpanan kecil di tangannya, yang isinya tak lain adalah barang-barang pribadiku. Perutku sangat sakit, jadi aku tidak ingin berdebat dengannya. Dengan nada datar, aku mengucapkan selamat tinggal, sungguh membosankan. Dia malah tersenyum padaku, lalu melepaskan genggamannya. Tas penyimpanan itu langsung jatuh ke tempat sampah di lorong. Mau? Cari sendiri saja. Siapa tahu, kamu akan segera terbiasa mencari makan di tumpukan sampah, katanya. Seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menambahkan, aku rasa, filosofi desainmu yang dulu begitu membanggakan itu, sekarang di mata Lin MU, tak jauh beda dengan sampah-sampah ini, kan? Aku berjalan dengan tenang ke hadapannya, mengangkat tangan, lalu menuangkan sisa kopi dingin dari cangkirku dengan tepat ke kemeja bermereknya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina profesiku dengan nada seperti itu. Desainku selalu mampu bertahan dalam ujian pasar, meskipun untuk sementara terpendam. Suatu hari nanti pasti akan bersinar kembali. Sumen seolah-olah disiram dengan keras, sebelum dia sempat bereaksi. Dia berteriak dan bersama asistennya menyerbu ke arahku sambil mendorongku. Aku mencium aroma parfum yang menyengat dari tubuhnya dan merasa mual. Aku mundur dengan keras, menabrak sisi meja kerja di belakangku. Asap mengepul, dan rekan-rekan kerja di sekitar mulai mengintip untuk melihat keributan itu. Sumen, demi menjaga citranya, tidak berani bertindak semena-mena seperti di ruang bawah tanah tadi. Tetapi dalam pergulatan barusan, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sedangkan aku, hari ini mengenakan rok kerja berwarna abu-abu muda. Sumen ingin mempermalukanku di depan umum. Beberapa manajer dari departemen lain berjalan mendekat. Jadi aku terpaksa mundur ke sudut meja kerjaku. Berdiri di sana dengan canggung. Tidak tahu harus maju atau mundur. Tiba-tiba seseorang menghampiri aku. Dan menyerahkan sebuah jaket jas hitam berkualitas tinggi ke hadapanku. Aku mengangkat kepala dan melihat bahwa itu adalah Luyan. Dia mengenakan kemeja yang dipotong rapi. Dengan bibir yang dengan ekspresi yang sulit ditebak di matanya. Aku menerima jaket itu, dan dia mengikatnya di pinggangku. Luyan berbisik, Shennan Kiao, tegakkan punggungmu. Tunjukkan keberanianmu saat menyewakan kamar tidur cadangan itu kepadaku dengan harga selangit. Aku menatapnya sebentar, merasa sedikit bersalah. Ternyata, dia juga tidak sepenuhnya buta soal harga sewa di sekitar sini. Aku meminjam pembalut dari rekan kerja perempuan di departemen lain, lalu pergi ke kamar mandi untuk merapikan pakaianku sebelum kembali ke meja kerjaku. Aku menemukan sebuah bantalan penghangat dan secangkir air gula merah panas di samping keyboard. Aku menatap bantalan penghangat itu, sejenak terdiam. Dulu, saat aku dan Lin Mo begadang bersama untuk menyelesaikan proyek, dia sangat mengingat masa haidku. Setiap kali aku kesakitan hingga wajahku pucat, dia akan diam-diam meletakkan bantalan penghangat di mejaku. Dan di atasnya, selalu ada permen mint favoritku. Sekarang tidak ada permen lagi. Bahkan jika ada, aku tidak berani memakannya. Aku berbalik, mengambil kantong penghangat dan cangkir kertas itu, lalu langsung berjalan ke kantor pribadi Lin Wo dan membuangnya ke tempat sampah di samping mejanya. Maaf, tanganku tergelincir, kataku sambil cemas. Jaga rasa belas kasihanmu yang berlebihan itu. Jangan sembarangan, kata Lin Mo sambil menatapku. Mata di balik kacamata emasnya tampak sangat rumit. Dia membungkuk, melihat air gula merah yang tumpah dari tempat sampah. Lalu diam-diam menarik beberapa lembar tisu. Melihat pemandangan ini, beberapa rekan kerja di area kantor luar yang mendengarkan gosip dengan telinga terangkat. Ekspresi mereka sungguh menghibur. Sumen menggigit bibir bawahnya hingga pucat. Tatapannya seolah ingin menelan aku. Namun, aku tidak peduli. Lagi pula, dia memang menganggapku sebagai duri di matanya. Apapun yang kukatakan atau kulakukan, dia akan berusaha membuatku tidak nyaman. Lebih baik aku yang membuatnya tidak nyaman terlebih dahulu. Luyan, sebagai penasihat teknis yang ditugaskan langsung oleh grup, memiliki kantor mewah tersendiri. Namun, dia sesekali muncul di lantai departemen desain kami. Resepsionis perempuan itu bergosip, Direktur Lu sedang mengejar Sumen. Alasannya, setiap kali Direktur Lu datang ke departemen kami untuk inspeksi, pandangannya selalu berlama-lama beberapa detik di kantor Sumen. Aku bertanya padanya, bagaimana kamu tahu dia tidak sedang melihatku? Lagi pula, tempat kerjaku. Pak, di luar dinding kaca transparan kantor Sumen. Resepsionis itu mengedipkan, seolah-olah mendengar lelucon yang sangat lucu. Kak Nan Kiao, kamu sekarang sudah ditekan seperti ini. Bagaimana mungkin wakil direktur tertarik padamu? Pasti, dia suka tipe manajer Su yang berkuasa dan berpengaruh. Menurutku, justru perkataannya itulah yang lucu. Sepertinya mereka belum pernah melihat ekspresi wajah Sumen yang menyimpang saat memegang pisau seni di ruang bawah tanah. Jadi mereka punya kesan yang lebih baik padanya. Namun, aku malas membantahnya. Aku tidak percaya si Luyan itu akan menyukai Sumen. Saat itu, ketika menyewakan kamar tidur cadangan kepadanya, aku sudah merasa tatapannya jernih, tidak seperti orang yang akan sejalan dengan orang sejenis Sumen. Sampai suatu sore, ketika aku membawa berkas ke ruang fotokopi, kebetulan melihat Luyan dan Sumen bertemu di ujung koridor. Luyan berjalan perlahan ke arah Sumen, berkata sesuatu dengan ekspresi dingin, lalu pergi begitu saja.
Saat Sumen kembali ke area kantor, wajahnya pucat seperti kertas. Bahkan tumit sepatunya tergelincir. Beberapa rekan kerja yang suka menjilat langsung mengerumuninya. Bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, Manajer Su, apakah Direktur Lu mengajakmu bertemu secara pribadi? Sumen tidak menjawab, hanya melirikku dengan cepat dan penuh ketakutan. Karena dia tidak berbicara, rekan-rekan di sekitarnya menganggapnya sebagai pengakuan diam-diam. Lalu mulai bersorak-sorai. Namun, Sumen, yang tampak hampir putus asa, berteriak, "Diam semua, kembali bekerja." Aku menunduk dan menggambar garis-garis sembarangan di papan digital. Namun pikiranku agak kacau. Luyan di rumah selalu pendiam. Pada masa-masa awal pindah, rata-rata dia hanya berbicara satu kalimat kepadaku setiap minggu. Seperti, biaya pengelolaan sudah kubayar. Atau, jangan lupa makan nasi di microwave. Dia malah secara sukarela berbicara dengan Sumen. Mungkin dia benar-benar tertarik padanya. Jadi, tadi itu hanya kalau bercanda mesra. Wajar saja jika Luyan, yang memiliki hari-harinya yang santai, malah datang ke cabang kami ini untuk menjadi konsultan. Jadi bisa dimengerti. Pasti demi mendapatkan kesempatan lebih dulu, kan? Ujung pena sentuh di tanganku, menggoreskan garis yang terdengar menyakitkan. Aku melempar pena itu, menatap langit berkabut kelabu di luar jendela, dan merasa hatiku juga sesak. Saat sampai di rumah, aku melempar tasku ke atas meja bar, lalu langsung berjalan ke hadapan Luyan dan bertanya, "Apakah kamu menyukai Sumen?" Luyan mengangkat kepalanya dari layar komputer ganda. Raut wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sepertinya dia tak menyangka aku akan bertanya begitu langsung. Aku melanjutkan, Sumen itu orang yang tidak jujur. Dia naik pangkat dengan menginjak hasil kerja orang lain. Jangan suka padanya. Luyan menyilangkan tangan di atas laptopnya, seolah menemukan sesuatu yang menarik. Senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. "Baik," jawabnya terlalu singkat. Tapi begitu aku menyadarinya, hatiku langsung terasa lega. Namun, kata-katanya selanjutnya kembali membuat hatiku berdebar-debar. "Lalu, bolehkah aku menyukaimu?" Dia menatapku dengan tenang, menunggu jawabanku. Aku tidak menyangka hal ini akan berkembang seperti ini. Aku hanya memalingkan wajah dan berkata dengan datar, "Tidak boleh." Dia tersenyum, berdiri, dan berjalan ke depanku. Baru saat itu aku menyadari bahwa Luyan lebih tinggi satu kepala dariku. Berdiri di depanku seperti itu terasa cukup menakutkan. Dia berbisik, "Shen Nanqiao, kamu tidak menepati janji." Kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan konteks ini membuatku bingung. Detik berikutnya, Luyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tanganku, memutarnya dengan lembut, lalu membawaku ke samping bar. Dia membungkuk mendekat, kedua tangannya bertumpu di kedua sisi meja marmer, mengurungku dalam lengannya. Mata hitam pekatnya tertunduk, samar dan tak jelas. "Apakah pose ini mengingatkanmu pada sesuatu?" Aku menatap wajahnya yang begitu dekat. Detak jantungku mulai berdebar kencang. Wajah ini, dan ingatan saya, pada tahun saya baru lulus dan mengikuti kompetisi pemuda inovator nasional. Ada sebuah tim yang dibentuk secara dadakan. Karena perbedaan visi, mereka bertengkar hebat di koridor. Salah satu anggota, seorang programmer muda yang bertanggung jawab atas kode dasar, karena sifatnya yang pendiam dan pemalu, dimarahi habis-habisan oleh kapten tim, bahkan hampir dikeluarkan dari tim. Suatu malam larut, saat saya melewati lorong darurat di tempat acara, pemuda itu duduk di tangga, memeluk sebuah laptop tua, dengan raut wajah muram, seolah-olah dia adalah sebuah pulau terpencil yang ditinggalkan dunia. Mungkin karena konsentrasinya saat mengetik di keyboard, hal itu justru sedikit menyentuh hatiku. Tanpa sadar, aku menghampirinya dan bertanya, "Hei, apakah kamu sudah dikeluarkan dari tim?" Dia menatapku sebentar, tapi tidak menjawab. Aku duduk di anak tangga di atasnya, lalu berkata perlahan, "Kamu dibully, karena kamu hanya tahu menulis kode, tapi tidak tahu cara menunjukkan nilai dirimu. Kamu harus menjadi lebih kuat, sehingga orang lain memohon agar kamu bergabung." Aku menyingsingkan lengan bajuku dan menunjuk lencana arsitek utama di dadaku. "Lihat, mereka tidak berani mengusirku, karena tanpa aku, produk mereka hanyalah tumpukan besi rongsokan." Matanya perlahan menyapu lencanaku, lalu ia berbicara dengan suara yang tenang dan tegas. "Bagaimana caranya agar bisa menjadi kuat?" Aku berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Menurutku, kamu harus belajar sedikit tentang logika bisnis dan keterampilan negosiasi. Tingkatkan nilai tawarmu. Tentu saja, teknologi inti juga tidak boleh diabaikan. Hanya dengan begitu, para pemodal akan tunduk padamu." Dia sepertinya mendengarkan kata-kataku. Mata hitamnya menatapku dengan penuh perhatian. Aku merasa tujuan memberikan nasihat ini sudah tercapai. Aku berbalik untuk pergi. Tapi dia menarik ujung bajuku dari belakang. Dengan suara gemetar, dia bertanya, "Bolehkah aku menyukaimu di masa depan?" Lampu sensor di lorong kebetulan padam. Hanya cahaya redup dari layarnya yang terpantul di matanya, membuat sepasang mata itu tampak jernih dan lurus. Aku berbalik, menyandarkan tangan di dinding di sampingnya, lalu membungkuk menatapnya. "Jika suatu hari nanti kamu bisa menjadi modal itu sendiri dan membeli perusahaanku, barulah kita bisa membicarakan hal ini," kataku. Setelah itu, aku melirik kaosnya yang sudah pudar karena sering dicuci. Tersenyum, lalu berbalik pergi. "Sudah ingat?" tanya Luyanyan dengan suara rendah. Matanya gelap seperti laut di tengah malam,
Si programmer yang dulu masih hijau dan kini meski mengenakan kemeja kasual, tekanan dari statusnya yang belum tercapai itu masih samar-samar terlihat. Tak disangka, janji kosong yang kuucapkan begitu saja. Dia malah menganggapnya serius. Bahkan benar-benar datang menemuiku sebagai eksekutif grup. Dengan tegar aku berkata, lalu apa? Apa kau sekarang akan memecatku menggunakan wewenangmu? Meskipun dulu aku pernah berjaya di industri ini. Namun dunia, bisnis bagaikan medan perang, aku apa-apa. Dalam permainan, modal, berpura-pura angkuh mungkin masih bisa. Tapi kalau benar-benar harus berhadapan dengan modal, aku tak punya keunggulan apa-apa. Lihat saja betapa tenangnya dia saat menarikku tadi. Kurasa, satu kalimat saja sudah cukup untuk membuatku benar-benar di blacklist di industri ini. Luyan menatapku. Senyuman perlahan muncul di matanya. Dia menjulurkan jari dan menjentikan dahiku. Lalu berbisik, aku tidak akan memecatmu. Aku menyerah. Kemudian dia bangkit dan duduk kembali di tempat semula. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Aku sedikit menenangkan diri. Lalu bertanya, apa sebenarnya yang kamu katakan kepada Sumen hari ini? Jari-jarinya mengetik dengan cepat di keyboard. Tanpa mengangkat kepala ia menjawab, nanti aku ceritakan. Kalau sekarang, aku takut kamu menganggap caraku terlalu kotor. Aku mendengus sinis. Pantas saja dia dijuluki Luoyan. Dia benar-benar orang yantai yang licik. Kalau dipotong, isinya hitam semua. Yang mengejutkanku, mulai hari berikutnya, sikap Sumen terhadapku berubah 180 derajat. Dia masih sesekali melemparkan tatapan menggoda padaku, tetapi tidak pernah lagi melakukan tindakan-tindakan keterlaluan seperti sebelumnya, seperti memotong alokasi sumber daya atau menyulitkanku di depan umum. Bahkan, tempat kerja, aku pun diam-diam dipindahkan ke sudut yang tenang di dekat jendela. Akhirnya, aku tidak punya alasan lagi untuk tidak kembali menangani desain inti. Dulu, aku tidak pernah perlu khawatir tidak mendapatkan proyek bagus. Lin Mo melihat mataku memerah karena begadang. Dia, secara sukarela menenangkanku. Tidak apa-apa. Nan Kiao, begitu kamu berhasil mendapatkan kontrak besar ini, aku akan membagikan saham perusahaan kepadamu.